antara bahasa Indonesia dengan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia inilah yang nantinya satu persatu akan membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat berkaitan. Nah, satu di antaranya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu yang pertama sebagai bahasa nasional. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang ini sudah saya singgung pada pertemuan berikutnya ya. Nah, apa yang menjadi dasar? Mengapa dikatakan bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan? Nah, tentu hal ini ada dasar. Nah, dasarnya adalah Sumpah Pemuda. Bulan depan ya kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Dan ini teman-teman harus tahu karena di dalam Sumpah Pemuda inilah yang mendeklarasikan adalah para generasi muda. Yang kemarin sudah saya sampaikan ada 3 butir. Butir pertama, butir kedua, dan butir ketiga. Ketika butir pertama itu lebih dimaksudkan pada ya. Butir yang pertama itu dimaksudkan lebih kepada pengakuan bahwa yang tadinya belum memikirkan bahwa kita itu satu wilayah. Ya. Dulu masih berpikir bahwa ini adalah tanah Sumatera, ini tanah Jawa, ini tanah Kalimantan, Papua, seperti itu. Nah, ketika adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, yang kemudian mereka berpikir bahwa kita itu satu tanah. Maka dalam deklarasinya mengaku bertanah yang satu, bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Lalu yang kedua, itu juga baru pengakuan terhadap bahwa bahwa kami, artinya deklarasi, ya, putra dan putri Indonesia juga baru mengaku bahwa kita itu berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang tadinya juga belum paham apa itu maksud bangsa NKRI-nya. Mereka dulu lebih mengenal Nusantara, belum pada pengakuan bangsa. Nah, kemudian untuk yang ketiga, inilah yang menjadi poin, bahwa tidak lagi sebuah pengakuan, tetapi sudah menjunjung. Ini yang selalu kalian harus tekankan dengan baik. Mengapa menjunjung? Ya karena sebelumnya ada pengakuan bahwa bahasa yang dijadikan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Nah, kemudian karena ada perubahan bahwa bahasa Melayu itulah yang menjadi akar pada bahasa Indonesia, maka di butir yang ketiga mereka tidak lagi mengaku, tetapi mereka sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan yang bernama bahasa Indonesia, yang sebelumnya adalah bahasa Melayu. Ini yang menjadi dasar utama ketika kita mulai harus memahami bahwa ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang tidak boleh kita lupakan begitu saja. Nah, apa saja yang menjadi bagian atau fungsi dari dua kedudukan itu? Nah, yang kedudukan pertama sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah saya screenshot, kalau tidak langsung di sini nanti tidak bisa.
sembari saya screenshot dan saya kirimkan. Yang kemudian untuk fungsi yang pertama adalah lambang kebanggaan bangsa. Nah, ketika bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, kira-kira saya tanya kepada Anda. Ya, kira-kira Anda bangga tidak memiliki bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional Anda? Ada yang bangga? Semua bangga ya? Tidak ada yang menjawab? Bangga, Bu. Ya, oh ya, oke, Anda bisa jawab di chat ya, kalau misalnya tidak ingin menyampaikan itu, oke. Ya, harus bangga. Mengapa? Ketika kita memiliki sesuatu, kebanggaan itu harus kita buktikan melalui apa? Nah, pada saat Anda bangga menjadi mahasiswa Unika, apa yang Anda harus lakukan sebagai mahasiswa Unika? Tentu Anda harus melakukan sesuatu yang terbaik. Salah satunya adalah untuk Unika. Mungkin bisa menjadi mahasiswa berprestasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang mampu mengibarkan bendera Unika sehingga orang akan tahu, oh ini mahasiswa Unika. Nah, itu sama. Ketika kita bangga terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, bagaimana cara mewujudkan kebanggaan kita? Karena memang tidak semua negara itu memiliki bahasa nasional. Taruh kata, Mas, misalnya Anda pergi ke luar negeri ya, yang mereka sebetulnya punya bahasa nasional ya, bahasa yang memang asli yang digunakan oleh mereka, tetapi ternyata itu tidak digunakan sebagai bahasa resmi mereka ya. Jadi dalam pemerintahan katakanlah seperti di Tagalog ya, itu ada bahasa daerah ya, namanya bahasa Tagalog itu, tetapi itu tidak digunakan ke dalam bahasa nasional mereka karena mereka lebih menggunakan bahasa Inggris ya. Tetapi di Indonesia tidak, kita betul-betul menggunakan bahasa itu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa resmi kenegaraan. Nah, untuk mewujudkannya kita harus menjaga, memelihara, bahkan mengembangkan. Yang ini kaitannya tentu ketika menjaga, memelihara, mengapa yang harus ada peraturan yang kaitannya dengan ejaan misalnya, atau pedoman yang itu dalam hal tatanan kaidah ya. Maka di sini dalam rangka menjaga, memelihara, bahkan mengembangkan, ada yang namanya nanti untuk kaidah. Nah, di dalam kaidah inilah yang mengatur bahwa ketika kita akan menjaga bahasa Indonesia itu harus ada norma-normanya, atau yang jika dulu kita lebih mengenal dengan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, ini tentu kebanggaan itu harus kita betul-betul pertahankan. Nah, termasuk mengapa ada mata-mata kuliah di dalam mahasiswa atau jurusan-jurusan yang non bahasa Indonesia. Karena apa? Ya untuk memelihara. Maka tidak heran ada yang namanya sekarang ini badan bahasa. Ya, ada namanya badan bahasa. Badan bahasa inilah yang sebetulnya nanti mengatur mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa. Ya, bahasa. Saya mengatakan bahasa. Memang yang diutamakan bahasa Indonesia. Tetapi juga pada ranah badan bahasa ini, ketika memiliki sub-sub di balai bahasa ya, itu mungkin yang rumahnya di daerah mana itu, Jalan Elang ya, ada namanya balai bahasa kalau di tiap provinsi. Nah, ini balai bahasa ini biasanya lebih mengacu kepada bahasa daerah, bahasa lokal dimanapun, di provinsi manapun,
Supaya apa? Bahasa daerah tetap lestari, artinya tidak punah. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu fungsinya adalah lambang kebanggaan bangsa. Kemudian yang kedua adalah identitas nasional. Bahasa Indonesia juga menjadi identitas. Artinya apa? Orang akan tahu ketika kita pergi ke luar negeri, kemudian kita berbicara dengan bahasa Indonesia, tentu orang akan tahu bahwa kita berasal dari Indonesia tanpa harus menanyakan where you come from. Ya. Karena apa? Inilah yang menjadi ciri khas jati diri. Tentu harus dijaga, ya, supaya tidak tergusur adanya arus global. Nah, sama seperti Anda ketika mengenakan alma mater, ya, alma mater Anda warnanya ungu, ya. Kemudian ada logo, kemudian barangkali ada identitas-identitas lain yang itu jelas-jelas mencerminkan bahwa Anda itu mahasiswa Unika. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai Anda sudah mengenakan alma mater, tapi orang tidak tahu bahwa Anda itu dari mana. Jadi, ini yang menjadi identitas nasional adalah bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia ada lagu kebangsaan, ya. Kemudian ada lagi bendera. Kemudian ada dasar, ada sila. Kemudian ada lambang. Ada lagi apa? Ya, bahasa Indonesia, lagu, bendera, dasar, dan lambang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau seandainya pun ada persamaan, ya, bendera, dari mana itu saya lupa. Kalau Polandia dibalik, betul-betul sama, ya, merah putih. Ketika persamaan itu ada untuk bendera, tetapi saya yakin dasar untuk filosofinya itu berbeda. Ya, apakah di negara itu juga memiliki filosofi bahwa merah itu artinya apa, putih itu artinya apa, gitu. Dan apakah perjuangannya sama seperti cerita di Indonesia, gitu. Bagaimana ketika kita melawan penjajah Belanda, gitu. Nah, ini tentu berbeda. Nah, ini yang menjadi jati diri. Ya. Nah, ketika bahasa Indonesia, bendera atau yang lainnya, inilah yang kemudian mendukung bahwa tidak hanya sekadar ada bendera merah putih yang dimiliki oleh negara lain, tetapi ciri-ciri yang lain, identitas nasional yang lain yang pasti tidak akan sama. Itu kemudian fungsi yang ketiga adalah alat perhubungan antar suku bangsa. Mungkin kita bisa flashback, ya, kita bisa membayangkan jika saat ini tidak ada bahasa yang merekatkan begitu. Itu tetap saja berarti kita itu sama seperti kalau kita mau pergi ke Filipina, kita tidak bisa berbahasa Inggris, ya, kita tidak bisa berbahasa Tagalog, Filipina tidak bisa berbahasa Indonesia. Atau Anda pergi ke Cina, tidak ada yang bisa berbahasa Inggris keduanya, kita tidak bisa berbahasa Mandarin, orang China tidak bisa berbahasa Indonesia. Apa yang terjadi? Ya, otomatis ada miskomunikasi. Apa yang akan kita sampaikan pasti akan salah pemahaman, salah persepsi, salah yang dimaksud sama lawan tutur kita. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya penghubung. Penghubungnya tidak ada. Sedangkan yang kali pertama Bu Ati menyampaikan bahwa bahasa inilah yang dijadikan sebagai media. Bagaimana kalau kita akan menyampaikan sesuatu tanpa bahasa? Ya. Pakai bahasa tubuh, Bu. Yakin semua bisa dilaksanakan atau bisa dipahami dengan baik? Tidak. Tentu harus ada yang namanya bahasa pengantar. Maka kalau keluar negeri, mengapa harus bisa berbahasa asing? Satu lah paling tidak, atau karena kesepakatan international language-nya adalah salah satunya adalah English, ya, mudah dipahami maksudnya daripada bahasa Perancis, daripada Jepang misalnya. Dan
hampir semua masyarakat Indonesia juga bisa, sehingga itulah yang kemudian ditransferkan ke seluruh atau di jenjang pendidikan. Ya. Kenapa bahasa asingnya selain Inggris gitu, misalnya ada Bu, kenapa sih tidak bahasa Jerman gitu? Ya, ya karena yang sudah berkembang dan berterima adalah memang bahasa Inggris ya. Itu di luar bahwa Amerika dan memang UK sendiri dia menggunakan itu. Gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami bahwa ketika kemudian antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian itu tidak ada yang menghubungkan, ya Indonesia pasti pecah. Indonesia pasti terputus, Indonesia pasti tidak akan bersatu, tidak ada yang namanya NKRI. Ya. Tetapi karena kemudian ada penghubung, ya, atau istilahnya yaitu lem tadi, yang kemudian itu akan mempermudah adanya komunikasi antar suku bangsa. Jadi suku Jawa dengan suku Sunda itu ketika berkomunikasi ya tidak menjadi masalah. Atau mungkin di kelas ini ada yang berasal dari luar Jawa, Anda bisa membayangkan, jelas Anda tidak mungkin akan bisa kuliah di Jawa. Ya. Kenapa? Ya karena memang Anda tidak akan nyambung. Tidak ada bahasa yang digunakan untuk mengeratkan, untuk mengkomunikasikan. Secara di Indonesia ada berapa suku bangsa. Ya. Inilah yang menjadikan ketika ada keanekaragaman supaya tidak muncul konflik, ya, supaya tidak adanya miskomunikasi, maka ada alat perhubungan antar suku bangsa yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar suku bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu. Rizky kenapa nggak bisa buka Zoom? Apa belum di-accept buat ya? Bentar. Saya cek dulu. Bentar ya. Kenapa malah tidak bisa? Tidak ada yang masuk itu? Belum ada yang bisa masuk. Tapi tidak ada yang sudah saya admit semua itu? Suruh coba lagi ya, nanti kalau teman-teman ada yang belum bisa. Iya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya adalah fungsi yang keempat, yaitu alat pemersatu. Bahwa selain tiga hal yang tadi sudah Bu Ati sampaikan, yang pertama terkait dengan kebanggaan, kemudian ciri, kemudian yang ketiga sebagai alat perhubungan, yang keempat ini pemersatu. Nah, yang keempat ini sebetulnya berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia yang ketiga, yaitu alat perhubungan antar suku. Nah, kali pertama sebelum bangsa Indonesia itu merdeka, ya, yang kemarin juga menjadi cerita bahwa kita itu di masa penjajahan itu tidak ada pendidikan, artinya kita dalam masa kebodohan, kita mudah diadu domba, ya. Kemudian banyak hal yang memang selama 350 tahun itu kita dijajah oleh Belanda. Nah, disinilah ketika keragaman bangsa Indonesia waktu itu, kita ada suku bangsa yang berbeda, agama jelas, ras, adat istiadat, ya. Ini tentu sangat rawan sekali adanya konflik sara. Ya. Jangankan dulu ya, kita sudah punya bahasa Indonesia pun ternyata kita mudah diadu domba, ya, dengan alibi agama, dengan alibi suku bangsa, ya.
antara satu wilayah dengan wilayah merasa suku bangsanya lebih kuat, ya. Atau misalnya ada yang arogan di Jawa karena suku bangsanya paling banyak misalnya. Tidak bisa, ya. Bahkan pada ranah agama sekalipun, ya, ketika kemudian ada yang mencampurkan itu sudah dengan politik, itu sudah memang tidak lagi gitu. Dan itu pemikiran-pemikiran yang kemudian saya yakin sudah ditunggangi oleh kepentingan. Nah, tetapi sebetulnya karena keragaman itulah yang Indonesia itu kaya sekali. Unity diversity-nya itu memang mengapa muncul adanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang kita tidak bisa mengatakan yang ada di Indonesia harus beragama X, yang di sini harus suku bangsa Y, kemudian adat istiadat yang digunakan harus ini. Tidak bisa. Karena kali pertama lahirnya bangsa Indonesia sebagai NKRI, sebagai penyatuan bangsa Indonesia antara satu pulau dengan pulau yang lain, itu juga berdasarkan banyak keanekaragaman. Yang memerdekakan tidak hanya pahlawan dari Jawa saja, kita punya pahlawan dari Sumatera, kita punya pahlawan dari Sulawesi, dari Kalimantan, semuanya. Nah, itulah kalau kita memikirkan itu, kita berpikir bahwa oh iya ya. Nah, kita pasti akan tahu bahwa ketika sudah muncul konflik ini yang sangat berbahaya, ya jangan sampai. Nah, untuk itulah ada pemersatu. Ketika kita sadar bahwa kita itu ternyata satu kok. Kita itu satu Indonesia. Setidaknya ya, kita ingat bahwa kita masih menggunakan bahasa yang sama. Nah, disitulah yang bahasa Indonesia inilah yang kemudian menjadi lem atau perekat yang tadi sudah buat disampaikan. Itu bahasa Indonesia, kedudukannya sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Kemudian untuk kedudukan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Jika bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa persatuan, itu tertuang dalam Sumpah Pemuda Butir ketiga 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 36 yang lahir pada 18 Agustus 45, satu hari setelah Indonesia merdeka. Nah, ketika satu hari Indonesia dinyatakan merdeka, kemudian Indonesia mendeklarasikan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita memiliki bahasa persatuan, tapi juga memiliki bahasa negara, dan ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jika tadi bahasa persatuan itu fungsinya memang untuk menyatukan, ya, kebanggaan, ciri, perhubungan, alat perhubungan, dan pemersatu. Nah, untuk yang negara ini itu lebih kepada fungsi-fungsi yang sifatnya kenegaraan. Nah, salah satunya adalah bahasa resmi kenegaraan. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan itu harus dipahami bahwa wajib digunakan dalam kegiatan kenegaraan, baik itu yang sifatnya lisan maupun yang tulisan. Kalau lisan ya berarti pidato kenegaraan, rapat resmi kenegaraan, upacara, kegiatan resmi negara, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk yang tulisan itu lebih kepada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, surat menyurat maupun laporan pertanggungjawaban. Maka tidak heran ketika ada beberapa yang memang sudah mewajibkan bahwa dalam event apapun, seminar apapun, meskipun itu internasional, ketika itu diselenggarakan di Indonesia atau penyelenggaranya adalah orang Indonesia, meskipun ada
peserta dari asing, ya, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang ada banyak peraturan yang memang menguatkan bahwa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi yang kedua adalah bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan. Nah, ini yang wajib digunakan dalam dunia pendidikan, baik secara lisan maupun yang tertulis. Sama ya, jika tadi kenegaraan, kalau ini yang pengantar dalam pendidikan. Nah, misalnya dalam pembelajaran seperti ini, bahkan barangkali ada mata kuliah bahasa Inggris ya, tetapi dosen tersebut tidak full English, ya, mungkin di mix, ya. Tetapi pada esensinya adalah mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang terjadi ketika mungkin kalian juga tahu bahwa di Semarang khususnya itu banyak sekali sekolah internasional. Misalnya ada Bina Bangsa, ada Gandhi Memorial Intercontinental School, ada Permata Bangsa, ada Semarang International School, banyak sekali sekolah-sekolah internasional yang dulu itu melabelkan international school. Mereka tidak menggunakan Indonesian language, mereka lebih ke English sama Mandarin. Nah, tetapi ada peraturan dari pemerintah bahwa sekolah internasional sekarang bergabung namanya SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Meskipun mereka menggunakan kurikulum Cambridge, kurikulum dari misalnya Singapura atau mungkin dari India misalnya, ketika mereka melabelkan diri international school, ya, dua kurikulum, mereka wajib tergabung di sini. Nah, ketika wajib tergabung di sini yang itu memang dari pemerintah, ada 3 mata pelajaran yang wajib digunakan, yaitu bahasa Indonesia, kemudian PKN, dan dulu tidak ada semua ini mata pelajaran ini nggak ada. Mereka karena tidak penting, ya, agama mereka nasional misalnya, atau PKN Indonesian Studies, no, karena mereka setelah lulus mereka mau lanjut ke luar negeri gitu. Tapi tidak bisa, karena bagaimanapun mereka sekolahnya di Indonesia. Jadi kalau ada orang asing yang belajar misalnya bapaknya dari luar, ibunya dari Indonesia, kemudian dia status tinggal di Semarang, lalu dia sekolah di Bina Bangsa katakanlah, mereka harus mendapatkan bahasa Indonesia. Bu, kalau mereka tidak bisa berbicara bahasa Indonesia bagaimana? Ya, mereka berarti harus masuk ke bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bahasa Inggrisnya seperti kita. Ya. Dia bukan lagi menjadi orang yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Ini yang menjadikan bahwa bahasa pengantar di lembaga pendidikan itu memang sangat penting, ya. Termasuk dalam buku tulis teksnya. Ya, meskipun sekarang kalau di perkuliahan itu ada referensi-referensi dari bahasa Inggris, tetapi ketika kemudian itu kita menggunakan buku teks untuk pembelajaran di kelas, ya, lalu tata tertib di kampus misalnya, ya, bahkan Unika, UNES itu yang melabelkan sebagai International University, tapi kita tetap menggunakan tata tertibnya, surat menyuratnya itu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Dulu di Malaysia mereka kekeh menggunakan bahasa Inggris, tapi setelah kemudian dideklarasikan bahwa bahasa Melayu itu menjadi bahasa nasional mereka, bahasa resmi mereka, belum lama, mungkin 2 tahun, lalu mereka sekarang menggunakan surat menyurat dalam bentuk bahasa Melayu. Dulu tidak, dulu betul-betul bahasa Inggris. Jadi sekarang sudah mulai seperti Indonesia, mereka sudah mengakui bahwa bahasa nasional mereka itu sama dengan bahasa resmi negara mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahasa negara yang berfungsi sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Jika yang tadi adalah bahasa persatuan itu alat perhubungan antar suku, ya,
Untuk yang bahasa negara ini alat perhubungan tingkat nasional, tentunya ini sudah tingkat negara, ya. Dalam arti digunakan dalam pembangunan, ya, dalam perencanaan yang sangat berkaitan dengan government atau dengan pemerintah. Kalau yang tadi alat perhubungan itu sebagai bagian dari menghubungkan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian yang keempat adalah alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga menjadikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib digunakan dalam penyusunan buku. Misalnya ada dosen Anda menyusun buku tentang bagaimana teknik sipil misalnya. Nah, itu berarti menggunakan bahasa Indonesia meskipun ada referensi-referensi dari bahasa asing yang memang dirujuk atau disitasi. Lalu adanya penelitian, kemudian pertemuan ilmiah, nah ini semua juga menggunakan bahasa Indonesia. Itu saya pikir untuk esensi dari fungsi dan alat, fungsi dan kedudukan ya bahasa Indonesia. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kan? Baik, jika tidak, terakhir akan Buati sampaikan bahwa apa yang membedakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini pada kaitannya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, ini bisa diaplikasikan bahwa ada dua hal yang harus kalian pahami dengan baik dan membedakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, bahasa Indonesia yang benar itu biasanya berkaitan dengan tulisan. Nah, ini tentu harus taat azas, yaitu pada ejaan, pada kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini tentu nanti kita akan lebih menguraikan di pertemuan-pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan tulisan. Karena nanti esensinya Anda akan menulis paragraf, berlatih menulis makalah atau mungkin yang simple lebih ke paragraf ya, penuangan gagasan begitu. Nah, ini tentu harus berdasarkan kaidah kebahasaan. Setidaknya bukan masalah isinya, karena nanti isi barangkali berkaitan dengan teknik sipil atau referensi-referensi dari Anda, tetapi dalam kalimatnya, ejaannya, paragrafnya, antara satu dengan yang kedua itu nyambung atau tidak. Nah, ini yang perlu nanti didiskusikan. Termasuk yang kedua, yaitu bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik ini adalah yang sesuai dengan konteks berbahasa. Nah, tentunya ini berkaitan dengan lisan, ya. Jadi terkait dengan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, ini nanti berkaitan dengan bahasa lisan. Nah, ketika bahasa lisan itu digunakan dengan baik, nah ini belum tentu untuk bahasa Indonesia yang benar itu juga tentu benar begitu. Maka ada yang mengatakan bahwa kebenaran bahasa Indonesia itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dan untuk yang baik ini dalam bentuk lisan. Tetapi ini tidak bisa digunakan dua-duanya. Misalnya Anda akan menulis dengan baik ya, hari ini kuliah bahasa Indonesia itu secara gramatikal baik. Tetapi ketika kemudian ada teman Anda yang bertanya, ya, bagaimana ya berarti misalnya, atau ya atau tidak apa misalnya, Jovita hari ini kuliah bahasa Indonesia tidak misalnya. Nah, ketika Anda dalam pemikirannya itu ingin menyampaikan bahasa Indonesia yang benar, Anda kemudian menjawab, iya, hari ini kuliah bahasa Indonesia. Itu benar, tapi tidak baik secara bahwa itu dituturkan secara lisan. Tetapi ketika itu disampaikan dalam bentuk tulisan, itu benar. Maka
Anda harus memahami bagaimana konteks ketika itu digunakan dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Itu mudah-mudahan nanti kita akan lebih mendiskusikan di aplikasi ya, di dalam implementasi maksudnya, di dalam penerapan ketika Anda akan dapat langsung menuliskan dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik, itu mungkin dari Bu Hati. Ada yang mau ditanyakan kah? Baik, kalau tidak, berarti ada diskusi yang perlu kita bicarakan ya. Nanti silahkan Bu, bisa. maaf, Ya. mic terganggu tadi. Saya mau bertanya. Ya. Begini, sekarang kan di marak sosial media itu tentang kata anjay. Maaf Bu ya. Nah, saya kan suka baca artikel dan lain-lain kan Bu. Nah, saya melihat konteks kata anjay itu kan bisa mengarah ke kata astaga atau enggak makian gitu. Nah, kata anjay itu sekarang marak diperdebatkan. Menurut Ibu, kata yang misalnya maaf Bu, anjing, babi itu kok nggak dipermasalahkan gitu Bu? Malah kata anjay kan kayak biasalah anak-anak muda ada yang kata anjay, kata maaf Bu, asu atau enggak anjas gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana Bu tanggapan Ibu? Soalnya saya kan baca artikel banyak tuh. Kalau menurut saya sih kata anjay itu kan hanya sebagai kayak bahasa-bahasa anak muda, tapi kok malah diperdebatkan sampai ada hukum-hukumnya tersendiri Bu. Jadi gitu Bu ya, pertanyakan. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Mega ya, pertanyaannya sangat bagus dan aktual, artinya memang apa yang sedang saat ini terjadi ya, dan faktual karena memang terjadi begitu. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang harus kalian ingat, bahwa ketika nanti Anda menuliskan sebuah artikel atau sebuah tulisan ya, itu memang tulisan-tulisan yang aktual, tulisan-tulisan yang faktual itu yang memang sangat in begitu. Maka memang sangat menarik ketika Mbak Mega membaca banyak artikel-artikel yang saat ini memang sedang diperdebatkan begitu. Kembali kepada pertanyaan, apa sih yang menjadi esensi gitu menurut Bu Hati, bagaimana begitu kan? Nah, kalau menurut saya pribadi bergantung konteks. Ya, artinya sebuah ungkapan itu bisa dikatakan menjadi benar jika memang dikontekskan dengan benar gitu. Ya, kita nggak mungkin kan mengatakan kata-kata yang umpatan itu misalnya kalau di Solo itu kadang asem gitu kan, atau mungkin kebun binatang yang kita ungkapkan gitu. Tetapi ketika memang itu proses kita sampaikan kepada seseorang pada saat kita marah begitu, nah itu akan menjadi hal yang berbeda. Nah, barangkali mengapa itu kemudian dihukumkan gitu, saya tidak tahu alur pertamanya. Kita mungkin semua nggak tahu ya, apakah ada yang menyampaikan itu kepada seseorang, tapi seseorang itu berpengaruh ya, sehingga itu dianggapnya bukan pada katanya, tetapi pada proses pengucapannya gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Tetapi kalau kata anjay sendiri bagi kami orang bahasa yang memang itu secara netral itu tidak masalah. Ya sama seperti yang tadi dalam persepsi Mbak Mega, itu akan sejajar dengan umpatan-umpatan yang lain, misalnya tadi asem, atau mungkin apa sih bahasa-bahasa Semarang yang blai ya gitu-gitu, yang memang itu menjadi sebuah kekesalan seseorang ketika kemudian kita menyampaikannya itu dengan hewan-hewan yang macam-macam gitu ya. Itu yang memang esensinya gitu. Tetapi ketika kemudian mengapa di ranah hukum kan ya, itu kami juga menyesali sebegitunya kah gitu. Nah sama, mengapa dengan kata-kata lain yang itu menjadi umpatan itu tidak dihukumkan, tidak
ditabukan, tidak di stop gitu. Nah, padahal di dalam pengembangan bahasa sendiri kita itu welcome bahasa Indonesia itu menjadi banyak ya karena kita banyak menyerap bahasa-bahasa, kita banyak menerima bahasa dari berbagai kalangan. Termasuk kalau misalnya Anda di Jakarta, ya, mohon maaf ya, atau di kota besar ya, mohon maaf, ternyata ada bahasa-bahasa sendiri itu pada golongan G. Nah, ini dari linguistik tuh ya, penelitian. Para G itu ternyata memiliki bahasa-bahasa yang mereka itu komunitas mereka yang tahu gitu. Tetapi kemudian ada beberapa yang kemudian diilegalkan menjadi bahasa Indonesia. Termasuk waktu dulu marak bahasa-bahasa yang digunakan Debbie Sahertian ya, atau sekarang bahasa-bahasa alay yang mager, cius, kemudian mie apa. Nah, itu diterima di dalam bahasa Indonesia karena memang hakikat pengembangan bahasa Indonesia adalah kita menerima. Tetapi ada poin-poin bahasa yang diterima itu bukan menjadi bahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi itu boleh disampaikan, tetapi manakala dalam hal formal, dalam hal tulisan-tulisan yang bersifat kenegaraan, kemudian ada koridor-koridornya, itu tidak boleh menggunakan bahasa itu. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam koridor itu harus ada pedoman. Nah, pedomannya adalah tadi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini yang pengembangan pada yang dulu ejaan yang disempurnakan. Ya, jadi Anda mungkin bisa searching ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di situ ada pedomannya. Bagaimana menulis huruf kata-kata yang berkaitan dengan agama pasti besar. Bagaimana menulis kata-kata yang berkaitan dengan presiden pasti besar. Bagaimana menulis geografis tempat pasti besar. Gitu. Nah, itu ada hukumnya, ada aturannya. Itu ya Mbak Mega untuk jawabannya ya. Ya. Kalau secara bahasa sih welcome sebetulnya, tetapi ya itu saya tidak tahu, mungkin ada ranah-ranah politik yang memang saya tidak bisa menjawabnya. Itu Mbak Mega. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, saya pikir itu ya mungkin untuk beberapa pertanyaan yang lain itu bisa kita diskusikan atau nanti bisa kita bincangkan di WA Group. Untuk hari ini saya cukupkan di kelas ini. Mohon bisa dimunculkan semua wajahnya, akan saya screenshot terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Ada yang baru bangun? Oke. Matur nuwun, Bu. Ya, sebentar, jangan off dulu, jangan live dulu, kita mau foto dulu ya. Oke. Sudah, ini Jovita tidak muncul, Valen, Jonathan. Oke. Siap. Ya, seadanya saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Nanti ada di screen 2. Screen 2 saya foto. 1, 2, 3. Baik, itu pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di hari Jumat depan ya. Terima kasih, buat diakhiri ya. Selamat siang ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya Bu. Ya, oke. Terima kasih.